Perspektif. Dengan saya Faisal. Dan saya Ani. Oke nih, hari ini kita akan bahas apa nih? Jadi di episode kali ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 1 2026. Oke, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat akselerasi pada triwulan pertama tahun ini dan menjadi laju pertumbuhan tertinggi sejak triwulan ketiga tahun 2022. Perekonomian nasional tumbuh 5,61% secara tahunan, meningkat dari triwulan keempat tahun lalu yang tercatat sebesar 5,39%. Secara keseluruhan, penguatan pertumbuhan ini didorong oleh low base effect, mengingat pertumbuhan pada triwulan pertama tahun lalu berada di bawah level 5%, yakni 4,87%. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi selama periode Ramadan dan Idul Fitri, serta berbagai kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan, termasuk program MBG, turut mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan terutama ditopang oleh menguatnya permintaan domestik yang tercermin dari konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52% secara tahunan, meningkat dari 5,11% pada triwulan sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh pola musiman yang umum terjadi selama Ramadan dan Idul Fitri, termasuk meningkatnya permintaan pada sektor perjalanan dan aktivitas rekreasi. Sementara itu, investasi tetap menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan sebesar 5,96%, sedikit lebih rendah dibandingkan 6,12% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh belanja modal pemerintah dalam berbagai program prioritas nasional, khususnya investasi gedung dan bangunan yang terkait dengan program SPPG serta program KDMP. Di sisi lain, belanja pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81% secara tahunan, melonjak tajam dari 4,55% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh low base effect, mengingat pada triwulan pertama tahun lalu, belanja pemerintah mengalami kontraksi akibat langkah efisiensi anggaran dan realokasi belanja. Selain itu, percepatan realisasi belanja fiskal sejalan dengan pelebaran defisit APBN yang terjadi lebih cepat dikarenakan percepatan belanja pemerintah terkait program prioritas. Kedepan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diperkirakan tetap resilient dengan dukungan utama yang berasal dari permintaan domestik. Kondisi ini akan ditopang oleh berbagai kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan, termasuk keputusan untuk mempertahankan harga energi bersubsidi yang diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, pola pertumbuhan ekonomi akan tetap fiscal driven, di mana kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menopang konsumsi rumah tangga serta aktivitas investasi. Meski demikian, strategi pertumbuhan tersebut akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari meningkatnya ketidakpastian eksternal akibat konflik di Timur Tengah yang telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekspansif lebih lanjut, sekaligus menimbulkan risiko kenaikan inflasi ke depan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diproyeksikan tetap solid dan resilient dengan laju pertumbuhan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,3%. Berdasarkan lapangan usaha, di kuartal pertama 2026 ini, sebagian besar sektor ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan. Sektor akomodasi dan makanan minuman mencatatkan pertumbuhan tertinggi, tumbuh sebesar 13,14% secara tahunan. Naik signifikan dari 7,41% di kuartal sebelumnya. Program MBG menjadi salah satu pendorong utama lonjakan ini. Selain itu, pergeseran periode libur Idul Fitri yang tahun lalu jatuh di kuartal kedua dan tahun ini berada di kuartal pertama juga memberi dorongan besar bagi aktivitas pariwisata sehingga mengangkat kinerja sektor akomodasi dan makanan minuman. Mobilitas masyarakat yang meningkat serta peningkatan aktivitas pariwisata juga turut memperkuat sektor-sektor lain yang terkait dengan pariwisata dan transportasi. Sektor jasa lainnya dan transportasi dan pergudangan bahkan mencatatkan pertumbuhan tertinggi kedua dan ketiga.
masing-masing sebesar 9,91% dan 8,04%. Namun, beberapa sektor juga mencatatkan kontraksi pada triwulan ini. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi lebih dalam, turun minus 2,14% dibandingkan minus 1,31% di kuartal sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh pengendalian produksi pemerintah yang lebih ketat terhadap sejumlah komoditas utama seperti batu bara dan nikel, serta adanya gangguan operasional di beberapa lokasi tambang. Jika melihat 3 sektor penyumbang terbesar perekonomian Indonesia, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian, ketiganya masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Di triwulan 1 ini, sektor perdagangan mencatatkan akselerasi, naik dari 6,07% di triwulan sebelumnya menjadi 6,26% sejalan dengan tingginya permintaan selama musim perayaan Ramadan dan Idul Fitri. Sektor pertanian juga tumbuh solid sebesar 4,97%, meski sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya dan dibandingkan pertumbuhan tinggi pada triwulan 1 2025 lalu. Permintaan dari program MBG serta meningkatnya produksi tanaman pangan menjadi penopang utama kinerja sektor ini. Secara lebih detail, sektor manufaktur yang merupakan sektor terbesar ekonomi Indonesia tumbuh lebih moderat, sebesar 5,04%, turun dari 5,40% di triwulan sebelumnya. Beberapa subsektor manufaktur seperti tembakau, karet, produk karet dan plastik, serta otomotif tercatat terkontraksi, sehingga menekan pertumbuhan sektor terbesar ini. Di sisi lain, subsektor mesin dan peralatan mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 21,93%, meski melambat dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya. Sementara itu, subsektor makanan minuman yang merupakan subsektor terbesar justru menguat menjadi 7,04%. Terutama didorong oleh meningkatnya permintaan domestik selama Ramadan dan Idul Fitri. Kedepan, kami melihat sektor-sektor yang berorientasi pasar domestik diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski begitu, prospek ini tetap perlu dicermati, mengingat ketidakpastian global maupun domestik yang terus meningkat. Nah, Mas Faisal, melihat kondisi ekonomi global dan juga domestik saat ini, kira-kira gimana sih outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Tingkat permintaan domestik masih akan resilient, tetapi ketidakpastian global masih akan memberikan tantangan. Oleh karena itu, kami melihat perekonomian Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,1 hingga 5,3% di tahun ini. Baiklah, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.